Saya buka aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, ya Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salat dan salam semoga tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Marilah kita membuka perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sesuai dengan skema perkuliahan kita, ya. Jadi untuk kelompok yang akan presentasi, ya, saya persilahkan untuk melakukan presentasinya. Ya, silakan, sudah share screen sudah saya buka ya. Share screen-nya ada nggak ya? Ya, ada muncul. Ada. Ada kok kelihatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pembelajaran kita di mata kuliah manajemen keuangan. Insya Allah di pertemuan kali ini kelompok kami diberi kesempatan untuk menjelaskan terkait materi kita tentang cost of capital, yang insya Allah akan dijelaskan oleh saya sendiri Abdul Salam dengan teman-teman saya Alfi Aulia Sofiani, Hanifatul Ibtihal Muhyin, dan Muhammad Fikri Pratama. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Hani. Kepada Hani saya persilahkan. Yang pertama, kedengaran nggak suaranya? Kedengaran. Yang pertama, apa itu cost of capital? Cost of capital atau biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik itu berupa hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi perusahaan atau operasional perusahaan. Biaya modal itu juga bisa diartikan dengan biaya real yang harus ditanggung perusahaan karena digunakannya modal yang digunakan untuk berinvestasi. Next. Apakah penting menghitung cost of capital itu? Jawabannya adalah penting. Perhitungan biaya penggunaan modal adalah penting berdasarkan 3 alasan berikut ini. Yang pertama, capital budgeting memerlukan estimasi tentang biaya modal. Capital budgeting dan cost of capital merupakan 2 konsep yang saling berkaitan. Karena kita tidak bisa menentukan besarnya biaya cost of capital jika tidak mengetahui besaran capital budgeting. Yang kedua, maksimisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya diminimumkan, termasuk biaya modal ini. Yang ketiga, keputusan lain juga memerlukan estimasi biaya modal, misalnya leasing atau modal kerja. Dalam modal kerja pun diperlukan untuk mengestimasi biayanya. Udah. Next. Oke, terima kasih Ani. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya suara saya ada? Ada. Oke. Konsep biaya modal ini erat hubungannya dengan konsep ROR atau required rate of return, di mana modal biaya biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi.
Nah, yaitu dengan membandingkan antara ROR atau rate of return dari suatu usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Nah, biaya modal di sini adalah overall cost of capital-nya. Nah, lalu konsep biaya modal ini juga penting untuk menunjukkan tingkat penggunaan modal perusahaan. Hal ini karena dapat dipakai untuk menentukan besarnya biaya real dari penggunaan modal masing-masing sumber dana, yang kemudian dapat menentukan biaya modal rata-rata keseluruhan dana yang digunakan perusahaan. Nah, biaya modal ini diukur dengan ROR atau rate of return itu dari investasi dengan asumsi tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko aktiva yang dimilikinya. Lalu perhitungan biaya modal secara keseluruhan ini atau overall cost of capital ini bertujuan utamanya untuk menentukan biaya modal dalam hal penganggaran modal atau capital budgeting tadi. Nah, konsep ini juga mengarah kepada WACC atau weighted average cost of capital. Nah, yaitu batas untuk mengevaluasi apakah proyek-proyek memiliki tingkat pengembalian yang lebih baik. Nah, dari namanya sendiri, WACC ini merupakan biaya modal tertimbang dari berbagai sumber modal sesuai dengan komposisi masing-masing. Maka untuk menghitung WACC tersendiri perlu perhitungan biaya modal masing-masing sumber modal secara individual. Nah, untuk yang pertama yaitu biaya hutang. Nah, jika hutangnya itu merupakan hutang jangka pendek, maka hutang jangka pendek ini merupakan bagian dari seperti kayak pembelanjaan perusahaan yang dimasukkan, dan hal ini juga termasuk kepada WACC seperti halnya hutang bank jangka pendek. Nah, untuk rumusnya tersendiri yaitu biaya hutang sebelum pajak dikali 1 dikurangi tingkat pajak. Nah, jika hutang jangka pendek itu dikeluarkan oleh bank atau biasa disebut dengan kredit bank, jangka waktu pinjaman paling lama 1 tahun. Nah, biasanya bank memotong bunganya di depan ditambah premi asuransinya, sehingga jumlah yang diterima di bawah nilai nominal hutangnya. Dan rumusnya itu seperti yang tertera di slide, di mana cost of debt-nya itu sama dengan interest payment ditambah premi asuransi dibagi nilai nominal hutang dikurangi IP plus PA dikali 100%. Dan COD atau cost of debt setelah pajaknya atau taxnya yaitu COD before tax atau sebelum taxnya dikali 1 min tax. Nah, jikalau biaya hutangnya itu merupakan obligasi atau dari obligasi, maka dapat dihitung dengan rumus yang tertera di slide ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi. Oke, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas nggak? Jelas. Oke, bismillah. Di situ yang kedua adalah biaya saham preferen atau cost of preference stock. Jadi biaya saham preferen itu seperti yang terlihat di slide ya, adalah sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen. Jadi itu sejumlah perusahaan itu menggunakan saham prioritas sebagai bagian dari permanent financial mix mereka. Untuk menghitung biayanya, data utama yang digunakan adalah berapa besarnya dividen saham preferen, karena dividen ini tidak mengurangi pajak atau pembayaran dilakukan setelah pajak, maka tidak ada penyesuaian terhadap pajak atau tax adjustment. Dalam menghitung biaya modal saham preferen, sebagaimana dilakukan penyesuaian pajak terhadap biaya modal obligasi, biaya modal saham preferen itu dihitung dengan cara membagi dividen saham preferen per tahun atau DP dengan keuntungan bersih penjualan saham preferen. Nah, di situ ada formulanya atau rumusnya. KP sama dengan DP per PN. Nah, KP itu di situ biaya saham preferennya. Rumusnya itu DP atau dividen saham preferen dibagi dengan PN. Nah, PN itu adalah harga saham preferen bersih. Harga saham preferen bersih yang diterima. Yang kedua ada
biaya laba ditahan. Nah, biaya laba ditahan itu adalah sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor pada saham biasa perusahaan yang bersangkutan. Dasarnya adalah prinsip opportunity cost. Jadi menggunakan prinsip opportunity cost. Jika laba tidak ditahan, laba tersebut dibagikan dalam bentuk dividen. Tapi jika laba tersebut ditahan, berarti pemegang saham itu menginvestasikannya kembali laba yang menjadi haknya ke perusahaan atau disebut juga flow back fund. Nah, di situ ada 3 cara untuk menaksir biaya modal laba ditahan. Yang pertama, menggunakan pendekatan bond yield plus risk premium. Nah, di situ rumusnya adalah KS sama dengan tingkat keuntungan obligasi perusahaan ditambah premi risiko. Kemudian cara kedua dengan pendekatan pendiskontoan aliran kas atau discount cash flow. Dan yang ketiga ada pendekatan CAPM. Nah, di situ rumusnya yaitu KS sama dengan bunga beban risiko ditambah premi risiko. Atau KS sama dengan KRF, yang mana KRF ini merupakan merupakan bunga bebas risiko ditambah BI atau beta saham perusahaan dikali KM ditambah KRF, yang mana KM ini merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada portofolio pasar. Dan KRF itu bunga bebas risiko. Selanjutnya adalah biaya saham biasa baru atau cost of common stock. Jadi perusahaan itu dapat meningkatkan modal saham melalui 2 cara, yaitu dengan menahan laba, itu yang pertama. Yang kedua dengan menerbitkan saham biasa baru. Nah, jika ekspansi perusahaan itu berlangsung secara cepat nih, sehingga laba ditahan sudah digunakan seluruhnya, perusahaan akan menerbitkan saham baru. Nah, kalau udah kayak gitu, saham biasa akan memiliki biaya modal yang lebih tinggi dibandingkan laba ditahan, karena melibatkan adanya biaya emisi atau floating cost. Adanya biaya emisi akan memperkecil jumlah rupiah yang dapat digunakan dari penjualan saham biasa, dan akibatnya akan memperbesar biaya modal. Oke, di situ ada rumusnya. KSB atau biaya saham biasa baru sama dengan DI itu D1 atau dividen akhir periode per PO dalam kurung 1 min FC. Nah, PO di sini adalah harga pasar saham saat ini, terus 1 min FC. FC ini floating cost ditambah G. G itu tingkat pertumbuhan atau growth. Oke, lanjut. Oke, di situ terakhir ada weighted average cost of capital atau biasa dikenal WACC. Jadi untuk menghitung cost of capital itu kan ada 2 cara nih. Yang pertama, kita menghitung masing-masing kayak tadi, misalkan ada menggunakan biaya laba ditahan, biaya saham preferen atau saham biasa atau common stock. Dan yang kedua itu menggunakan weighted average cost of capital atau secara keseluruhan atau rata-rata tertimbang gitu. Oke, di situ rumusnya WACC sama dengan WD. WD di sini adalah proporsi hutang dari modal dikali KD. KD di sini adalah biaya hutang dalam kurung atau dikali 1 min tax atau pajak. Nah, pajak ini dia tuh khusus di pertama doang gitu, di proporsi hutang dari modal. Kemudian ditambah WP dikali KP. WP di sini adalah proporsi saham preferen dari modal dikali KP atau biaya saham preferen. Kemudian ditambah WS dikali KS atau KSB. WS di sini adalah proporsi saham biasa atau laba ditahan dari modal, kemudian dikali KS atau
KSB ya. Nah, KS itu biaya laba ditahan atau bisa juga biaya saham biasa baru. Itu rumusnya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fikri. Bismillah. Apakah terdengar suara saya? Dengar. Oke, saya lanjutkan presentasi yang mana ini berkenaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cost of capital. Faktor yang pertama yaitu faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, yaitu faktor yang pertama itu dari yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan yaitu tingkat suku bunga, yang mana tingkat suku bunga ini dikendalikan oleh lajunya inflasi. Nah, jika suku bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang pun juga akan meningkat karena perusahaan juga harus membayar pemegang obligasi surat utang dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh modal utang. Yang kedua yaitu tarif pajak, yang mana tarif pajak ini kan larinya dari pemerintah ya yang menetapkan dari setiap pajak. Maka tarif pajak ini digunakan dalam perhitungan biaya utang yang mana digunakan dalam WACC yang tadi dijelaskan oleh teman saya, dan terdapat cara-cara lainnya yang kurang nyata di mana kebijakan pajak ini sangat mempengaruhi biaya modal. Selanjutnya itu yang kedua itu faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Faktor yang pertama yang dapat dikendalikan oleh perusahaan yaitu kebijakan struktur modal. Nah, dari perhitungan WACC tadi, yang mana didasarkan pada tarif bunga setiap komponen modal dengan komposisi struktur modalnya, sehingga jika struktur modalnya berubah, maka biaya modalnya juga akan berubah. Yang kedua, yaitu kebijakan dividen. Yang mana kebijakan dividen ini tergantung penurunan rasio pembayaran dividen mungkin dapat menyebabkan biaya modal itu sendiri meningkat, sehingga MACC-nya akan naik. Yang selanjutnya, faktor yang terakhir, yaitu kebijakan investasi. Nah, akibat dari kebijakan investasi ini akan membawa dampak perusahaan yang sangat berisiko. Bahkan besar kecilnya risiko inilah yang akan mempengaruhi daripada biaya modal itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Fikri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi kembali. Oke, kemudian apa saja variabel-variabel penting yang dapat mempengaruhi biaya modal? Jadi ada 4 variabel yang dapat mempengaruhi besarnya cost of capital. Itu lanjut, Dus. Nah, yang pertama adanya keadaan umum perekonomian. Kayak misalkan adanya inflasi atau adanya pandemi kayak gitu dapat mempengaruhi biaya modal. Nah, faktor ini itu menentukan tingkat bebas risiko atau tingkat hasil tanpa risiko. Kemudian variabel kedua adanya daya jual saham suatu perusahaan. Jadi kalau daya jual saham itu meningkat, tingkat hasil minimum para investor itu akan turun dan biaya modal perusahaan itu akan lebih rendah. Kemudian variabel yang ketiga adalah keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Jadi jika manajemen itu menyetujui penanaman modal berisiko tinggi atau memanfaatkan utang dan saham khusus secara eksklusif, tingkat risiko perusahaan itu bertambah. Nah, para investor itu selanjutnya akan meminta tingkat yang lebih tinggi sehingga biaya modal perusahaan akan meningkat pula gitu. Dan variabel yang keempat adalah besarnya pembiayaan yang diperlukan. Permintaan modal itu dalam jumlah besar akan meningkatkan biaya modal perusahaan. Jadi kayak besarnya biaya pembiayaan atau cost of capital itu. Oke, lanjut. Akan dijelaskan oleh Abdus ya. Suara saya ada? Ada.
Oke, selanjutnya berkaitan dengan asumsi-asumsi dalam model biaya modal. Nah, ada 3 asumsi yang ada di model biaya modal. Yang pertama yaitu risiko bisnis yang bersifat konstan, di mana yang dimaksud dengan risiko bisnis tersendiri yaitu potensi tingkat perubahan return atas suatu investasi yang dijalani. Nah, tingkat risiko bisnis dalam suatu perusahaan ditentukan dengan kebijakan manajemen investasi. Biaya modal dalam hal ini merupakan suatu kriteria investasi yang hanya tepat untuk suatu investasi yang memiliki risiko bisnis setingkat dengan aktiva-aktiva yang telah ada. Lalu yang kedua, ada risiko keuangan bersifat konstan, di mana yang dimaksud dengan risiko keuangan ini yaitu sebagai peningkatan variasi return atas saham umum karena bertambahnya pemanfaatan sumber pembiayaan hutang dan saham istimewa. Dan biaya modal dari sumber individual ini merupakan fungsi dari struktur keuangan yang berjalan. Lalu asumsi yang ketiga itu kebijakan dividen bersifat konstan, di mana asumsi ini diperlukan dalam menaksir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Asumsi ini menyatakan bahwa rasio pembayaran dividen atau laba bersih itu juga konstan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jikalau banyak kesalahan. Untuk selanjutnya dilanjut dengan sesi pertanyaan. Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin dilanjut ke penjelasan dari Ustadz saja, Ustadz, atau bagaimana? Apa nggak ada yang nanya? Ya, Ustadz. Jadi ya saya tanya dulu aja ya. Jadi tadi ada yang berkaitan dengan apa ya, biaya modal ya, yang kaitannya dengan
pajak tuh gimana tuh tadi tuh? Ada yang kena pajak, ada yang nggak kena pajak, seperti apa? Bisa dijelaskan lagi nggak? Kedengaran nggak suara saya tadi? Kedengar Pak, kedengar Pak. Bentar. Bismillah, Pak, saya izin menjawab. Ya, ya, silakan. Buat tadi tarif pajak tuh ya, dari pemerintah, karena sekarang di masa pandemi, jadi ada perusahaan tetap wajib membayar pajak, kan, tapi buat perusahaan yang rugi itu akan dihitung pajaknya dari tarif 1% dari berupa dari penghasilan brutonya. Dari Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUHP yang beredar dan diperoleh. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Mungkin nanti ditambahin oleh teman saya. Gimana? Coba tadi maksudnya gimana pajak? Buat tarif pajak, karena sekarang di masa pandemi, jadi pemerintah melalui Kementerian Keuangan itu mengeluarkan insentif ya. Banyak insentifnya dan salah satunya itu buat perusahaan, buat korporasi yang rugi itu diberikan bonus, diberikan diskon, yaitu membayar pajaknya 1%. Enggak, itu tadi yang kaitannya dengan rumus cost of capital, gitu kan? Itu kan ada yang ada pajaknya, ada yang nggak ada pajaknya, gitu ya. Tidak berkaitan langsung dengan kondisi saat ini, gitu ya. Nah, itu penjelasannya apa, gitu. Coba tadi di rumusnya apa rumus? Apa rumus perhitungan cost of capital-nya itu seperti apa tadi? Itu kan ada yang ada unsur pajak, ada yang tidak ada unsur pajak.
Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Oke, jadi itu tadi di rumus cost of preference stock. Jadi yang saya bilang itu mungkin tambahan aja sih, Pak. Sebenarnya kan rumusnya itu KP sama dengan dividen per NP gitu. Ini dibesarin coba Mungkin presentasinya. ya jadi Yang mana, Vi? yang preference stock. Ini. Ya. Ini mungkin yang sepengetahuan saya aja ya, Pak. Jadi kalau di rumus itu kan tetap KP sama dengan DP per PN gitu, di mana dividen saham preferen dibagi dengan harga saham preferen bersih yang diterima. Nah, pajak ini maksudnya apa ya? Karena dividen ini tuh tidak mengurangi pajak. Jadi pembayaran cost of capital ini dilakukan setelah pajak gitu. Maka nggak ada hubungannya tidak ada penyesuaian terhadap pajak atau tax adjustment dalam menghitung biaya modal ini. Itu Ustaz, Pak. Apa tidak ada pajak Karena pembayarannya itu dilakukan setelah pajak. Jadi di yang rumus ini nggak menggunakan pajak gitu. Mungkin itu yang saya tahu, Pak. Kalau yang lain? Kan ini ada biaya saham preferen, mungkin ada yang saham biasa atau yang apa itu satu lagi pinjaman debt ya. Kalau yang WACC ada pajaknya. Kalau yang lain Gimana itu pajaknya?
Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Itu saya pancingan aja. Mungkin yang dari peserta yang lain. Slide saya muncul nggak? Muncul ya? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke ya. Ya karena tidak ada yang bertanya, ini saya coba tambahkan ya beberapa poin-poin atau tambahan-tambahan yang berkaitan dengan cost of capital ya. Nah, cost of capital atau biaya modal ini ya dari mana
sumbernya ya, khususnya kalau kita bicara cost of capital ini yang berkaitan dengan long term ya, berkaitan dengan permodalan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu secara jangka panjang, gitu ya. Nah, sekali lagi ya saya ingatkan ya di dalam konteks finance ya atau keuangan, ketika kita bicara capital gitu ya, tidak mesti sama dengan yang istilahnya akuntansi ya, seolah itu harus modal disetor ya, yang konteks dari ekuitas gitu ya. Jadi tidak mesti seperti itu gitu ya. Nah, bisa long term capital gitu ya, bisa long term debt gitu ya. Jadi pinjaman jangka panjang ya, jangka panjang itu biasanya berapa, mungkin di atas 5 tahun ya, 10 tahun gitu ya. Nah, itu jangka panjang ya, di atas itu ya. Kalau jangka pendek mungkin dalam jangka waktu 1 tahun, jangka menengah 2 sampai 4 tahun ya, 2 atau 3 tahun. Nah, long term debt itu di atas itu ya, di atas 5 tahun atau di atas 8 tahun. Nah, itu termasuk ke dalam kategori long term. Ya, kemudian ada nanti adalah preferred stock. Ya, prinsipnya ini adalah saham. Ya. Prinsipnya adalah modal saham. Ya, nah hanya dia mempunyai kekhasan yang preferred. Ya, preferred itu berarti ada keutamaan. Ya, berbeda dengan common stock ya. Common stock saham biasanya di bahasa Indonesianya itu diterjemahkan dengan, atau istilah Indonesia diterjemahkan dengan saham biasa ya untuk common stock, dan saham preference untuk preferred stock. Ya, kalau saham biasa ya berarti dia aturannya biasa kelakuannya ya. Tapi kalau preferred stock ya, saham preference itu berarti dia mempunyai perlakuan khusus. Ya, jadi misalnya preferred stock ya, saham preference ini apapun kondisi perusahaan, misalnya dia harus mendapatkan dividen ya, misalnya 5% setiap tahun. Gitu ya. Nah, apapun kondisi perusahaannya, misalnya perusahaan itu rugi, bisa saja karena dia memiliki saham preference, dia tetap harus mendapatkan dividen. Gitu ya. Atau perusahaan itu laba tetapi dia tidak membagikan dividen. Kebijakan direksinya atau kebijakan perusahaannya dalam rapat umum pemegang saham, dia tidak membagikan dividen. Nah, kalau konsideran atau kalau aturan yang ada di preferred stock ini adalah dia harus membagikan dividen, gitu. Aturannya adalah dia harus mendapatkan dividen, gitu ya. Jadi fix dividen setiap tahun. Nah, kalau common stock enggak, tergantung keputusan rapat pemegang saham, gitu ya. Nah, ini bedanya saham preference dan saham biasa. Ya, jadi kita perlu memahami dulu konteksnya, gitu ya, sehingga nanti kaitannya dengan biaya yang harus dikeluarkan. Ya, ini kan kita bicara biaya modal, ya. Nah, kemudian dalam common stock atau saham biasa itu ada yang returning, ya, atau diambil dari returning atau menerbitkan saham biasa yang baru. Oke ya, jadi itu pengertian dari sumber dari long term capital ya, atau dari modal. Nah, cost of capital sendiri ya. Ini definisinya. Nah, cost of capital ini lebih berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan ketika kita menggunakan long term capital. Gitu ya, biaya apa yang harus kita keluarkan? Gitu ya, berkaitan dengan long term debt, gitu ya, berkaitan dengan preferred stock, berkaitan dengan common stock. Gitu ya. Nah, biaya apa yang harus dikeluarkan atau cost-nya berapa? Gitu ya. Artinya
dalam pengertian keuangan gitu ya, dalam pengertian keuangan, maka dividen ya, kalau kita bicara accounting ya, kita bicara akuntansi, dividen ini kan bukan biaya, gitu ya. Dividen ini kan bukan biaya, ya. Tetapi dalam pemahaman atau dalam kita memahami financial management ya, manajemen keuangan, ya, dividen ini dianggap sebagai biaya. Gitu. Kenapa? Karena dia mengurangi jumlah yang harus dibayarkan kepada pemegang saham, gitu ya, sehingga mengurangi ininya return earning-nya. Ya, return earning-nya kan akan berkurang ketika perusahaan itu mengeluarkan dividen. Nah, kalau return earning berkurang, kenapa? Kaitannya adalah dengan cash flow-nya perusahaan. Ya, berarti kan dana yang disimpan oleh perusahaan untuk menjalankan usaha itu akan berkurang ketika perusahaan itu membayarkan dividen. Nah, gitu ya. Jadi ini pengertian cost ya dalam konteks manajemen keuangan. Jadi tidak mesti bisa disamakan secara head to head dengan pengertian cost atau pengertian expense itu yang ada di dalam pemahaman kita tentang akuntansi. Oke ya, sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Bisa, Pak. Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Ada yang menanya? Enggak ya? Oke ya, kemudian menghitung weighted average cost of capital. Ya, ini jadi weighted average ya sesuai dengan judulnya, weighted average itu berarti rata-rata tertimbang. Gitu ya. Jadi ada yang belum paham dengan rata-rata tertimbang? Ya, rata-rata tertimbang itu, jadi maksudnya gini, rata-rata itu kan misalnya ada tiga kelas, gitu ya. Nah, ada 3 kelas. Saya si A di kelas pertama, gitu ya. Di kelas pertama dia nilainya 8. Kemudian si B di kelas kedua ya nilainya misalnya 9. Si C di kelas ketiga nilainya 7 gitu ya. Nah, ini berapa nilai misalnya nilai rata-rata gitu. Nah, kalau kita menggunakan rata-rata tertimbang gitu ya, menghitung rata-rata itu tidak bisa langsung dibagi rata gitu ya, tetapi memperhatikan misalnya jumlah muridnya berapa gitu ya, nilai tertinggi dan terendahnya berapa gitu ya. Nah, itu harus dipertimbangkan dia ada di beberapa peserta gitu ya. Nah, itu namanya rata-rata tertimbang. Jadi kalau misalnya dalam hal ini misalnya weighted average cost of capital ya misalnya misalnya biaya dividen itu biasanya dikeluarkan 10% gitu ya. Kemudian preference misalnya dikeluarkan 15%. Kemudian debt gitu ya, hutang, nah, itu biayanya misalnya 20% gitu ya. Nah, itu kan tidak kalau hanya rata-rata berarti langsung aja 20 plus 15 plus 10 dibagi 3. Nah, itu rata-rata biasa. Tapi kalau rata-rata tertimbang ya pembagian dividen 10% itu dari jumlah dividen berapa? Ya, struktur modalnya berapa? Oh, ternyata saham itu ada 50%. Gitu ya. Kemudian saham preferen ada 10%, meskipun biayanya 15 tapi dia jumlahnya cuma 10% dari cuma 10 dari total modal 100.
Ya, kemudian utang itu ada berapa sisanya 40 dari total modal 100. Gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan dengan jumlah kontribusi dari modalnya, dari modal yang dihitung. Ya, jadi tidak bisa dibagi rata-rata 20 plus 15 plus 10 dibagi 3. Gitu ya. Tetapi di weighted average-kan dulu dengan jumlah besaran modalnya dari jumlah 100%. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan menghitung weighted average cost of capital. Gitu ya. Nah, kenapa perlu weighted average cost of capital? Gitu ya. Nah, jadi ini kan disebut weighted ini merefer gitu ya, merujuk gitu ya kepada modal perusahaan di dalam struktur modal gitu yang tadi itu ya. Jadi misalnya saham biasa nilainya 50 gitu ya. Kemudian saham preferen jumlah modalnya 10. Kemudian utang ya, jumlah modalnya 40. Gitu ya. Ini biayanya 10%. Kalau ini misalnya biayanya 15%, biayanya 20%. Gitu ya. Nah, maka menghitung weighted average-nya gitu ya, menghitung weighted average-nya seperti ini gitu ya. Jadi 50 kali 10 ya, 10 kali 15, 40 kali 20 ya, kemudian baru dirata-ratakan gitu ya. Nah, itu cara menghitungnya ya. Gitu ya. Nah itu jadi tidak serta-merta ya langsung, karena dengan begini ini tentu angkanya kalau 10, 15, 20 dibuat rata-rata udah ketemu ya, angkanya 15%. Gitu ya. 10, 15, 20 kalau di rata-rata pasti 15%. Tetapi kalau dengan weighted average ya mungkin berapa itu kira-kira? Ya, 10 kali 50 ditambah 10 kali 15 ditambah dengan 40 kali 20, maaf ya. Apa coba rata-ratanya? Dengerin azan dulu ya, rehat sebentar ya.
Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ini saya lanjutkan ke weighted average gitu ya. Nah, jadi dengan jumlah ininya ya, jumlah sahamnya gitu ya. Jadi bukan persentase yang akan kita hitung ya, karena misalnya ini saham preferen tinggi 15%, tetapi kontribusinya hanya 10% dari seluruh modal. Ya, saham biasa kecil 10%, tetapi kontribusinya 50% dari jumlah modal. Gitu ya. Gitu. Atau ini misalnya kita buat 6 gitu ya, biar enggak 3 gitu ya. Nah, ini misalnya ya. Nah, jadi ini kan nanti kontribusinya ini 60, maksudnya 60% ya dari total 100 ya. Jadi 6 jadinya 6% ya. 6% gitu ya, ditambah dengan 1,5% ditambah dengan 6% ya, sama ya. Itu sehingga besarnya jadi berapa ini? Di 13,5% gitu ya. Nah, jadi weighted average cost of capitalnya menjadi 13,5% ya. Bandingkan kalau misalnya persentase ini langsung kita rata-ratakan 10 plus 15 plus 20 ya, kalau dibagi 3 pasti hasilnya 15 gitu ya. Nah, tapi kalau dengan perhitungan weighted average cost of capital dengan weighted average gitu ya, maka rata-ratanya menjadi 13,5 ya, karena apa, memperhatikan kontribusi dari besaran modalnya. Oke, jadi itu ya. Nah, jadi ini sehingga lebih mendekati gitu ya, lebih mendekati kebutuhan atau real yang nanti akan menjadi cost-nya perusahaan. Gitu ya. Jadi nanti dia kalau misalnya posisinya seperti ini, dia sebenarnya cost 13,5% ya, bukan 15%. Gitu ya. Oke ya, jadi ini weighted average ya. Nah, kemudian ini juga ada pertimbangan gitu ya, apakah analisanya ini fokus kepada before tax ya, atau biaya sebelum pajak atau biaya setelah pajak. Ya, nah umumnya pemegang saham ini adalah fokus kepada after tax cash flow. Gitu. Jadi berapa net yang saya terima. Gitu. Jadi ketika kita mengeluarkan biaya, gitu ya, itu sebenarnya adalah net yang diterima, gitu ya, net yang diterima atau net yang dikeluarkan ya kalau oleh perusahaan. Ya, jadi itu dengan demikian kita harus fokus kepada after tax. Ya, ini after tax capital cost ya, biaya modal, misalnya after tax cost dari modal di dalam perhitungan WACC. Ya. Ya, hanya biaya utang aja ya. Jadi hanya biaya utang. Oke, jadi hanya biaya modal saja yang membutuhkan penyesuaian ya, karena interest adalah tax deductible. Gitu ya. Yang biaya yang dikeluarkan biasanya setelah dikurangi dengan pajak ya. Ya, jadi ini umumnya demikian gitu.
Nah, apakah analisa yang dilakukan itu fokus kepada historical cost ya atau new cost gitu ya. Jadi ini yang berkaitan dengan raising new cost, apa new capital. Jadi dia fokus kepada marginal cost ya. Jadi cost yang muncul sekarang, gitu ya. Cost yang muncul sekarang. Jadi bukan yang sifatnya historical. Ya. Jadi karena biaya modal ini digunakan utamanya adalah untuk membuat keputusan, gitu ya, sehingga yang berkaitan dengan dampaknya yang akan datang, gitu ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan marginal cost, gitu ya. Jadi tambahan biaya yang akan muncul, gitu, yaitu harus diperhitungkan. Ya, kemudian bagaimana menghitungnya ya? Jadi menggunakan ini rumusnya ya tadi sudah, saya kira ini sudah jelas ya. Menggunakan angka yang ada di akuntansi ya atau menggunakan nilai pasar. Gitu ya. Jadi apakah akan menggunakan book value atau menggunakan market gitu ya. Jadi gunakanlah actual number atau target capital, atau apakah menggunakan actual number atau target capital structure gitu ya. Jadi ini ya, kemudian biaya pinjaman debt ini adalah marginal cost of debt capital. Ya, jadi ini saya kira ini sudah cukup clear ya. Jadi the year to maturity on outstanding long-term debt is often used as a measure. Jadi digunakan biaya yang harus dikeluarkan ya pada saat akhir pinjaman itu berapa total biaya yang harus dikeluarkan. Baik ya itu. Nah ini juga kenapa tax adjust ya, karena memang otomatis bunga yang dibayarkan ini kan biasanya langsung dipotong dengan pajak gitu ya. Jadi real angka yang dipergunakan itu adalah angka yang sudah dikurangi dengan pajak. Ya saya kira itu yang tambahan penjelasan yang berkaitan dengan cost of capital. Ya, komponen cost of debt ya, interest is tax deductible ya, ini karena merupakan pengurangan yang ada di dalam biaya. Ya, kemudian untuk komponen cost of preferred stock ya, biayanya adalah marginal cost of preferred stock. Ya, tingkat pengembalian investor yang disyaratkan di dalam form preferred stock gitu ya. Jadi biasanya di dalam preferred stock ini ada jumlah tadi ya yang saya sampaikan di awal, jumlah minimal yang harus dibayarkan. Ya, jumlah minimal yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham preference. Nah, itulah yang menjadi biaya modalnya. Ya tadi misalnya contohnya berapa 10% atau 15% atau berapa gitu ya. Ya, jadi tingkat pengembalian yang diminta oleh pemegang saham ya atau investor. Ya, ini rumusnya berarti dividen yang dibayarkan gitu ya dibagi dengan preferred-nya, ya preferred stock-nya. Ya, berarti besarnya adalah 9% ya ini ya. Oke, jadi biasanya persentasenya itu berdasarkan jumlah saham preferen-nya. Jadi saya punya saham preferen 10 juta dan saya mendapatkan dividen setiap
tahun adalah sebesar 15%, gitu ya. Berarti 1,5 juta setiap tahun dia dapat. Ya, kalau di sini misalnya contohnya dia dapat 10, dia punya privatnya adalah 111,1, berarti 9%, gitu ya. Ya, jadi preferred stock dividen not tax deductible, gitu ya. Ini karena tidak ada kaitannya dengan laba rugi ya, di luar perhitungan laba rugi, ya, sehingga tidak ada pertimbangan pajak, gitu ya. Jadi kita tidak lagi memperhitungkan pajak badan, gitu ya, tidak memperhitungkan pajak atas perhitungan labanya, gitu ya, karena dividen itu diberikan setelah memperhitungkan laba, ya, laba yang dikenakan pajak. Ya, perhitungannya mengabaikan flotation cost, gitu ya. Jadi kan biasanya ini fix ya, biasanya ini fix ya, angkanya ini ya, persentase. Ya, apakah private stock lebih beresiko atau kurang beresiko dibandingkan ya, antara kalau misalnya perusahaan membandingkan lebih beresiko mana, investor atau debt, gitu ya, atau utang, gitu. Gitu ya, private stock lebih beresiko, company not required to pay private, ya, cenderungnya tidak ada private, gitu ya. Kalau utamanya kalau dia perusahaan publik ya. Tapi kan biasanya private stock itu dimiliki oleh pendiri, gitu ya. Pendiri ingin save, dia mendapatkan penghasilan, gitu ya. Dia ingin safety untuk mendapatkan penghasilan setiap tahun ya, karena dia mungkin sudah sebagai investor sudah menyumbang sudah menanamkan dananya, gitu ya. Itu mungkin ya. Tapi kalau di dalam hitungan sebagai perusahaan, tentu private stock ini tentu tidak lebih berisiko ya, karena akan mengeluarkan banyak biaya. Oke ya, akan tetapi perusahaan itu mencoba untuk membayar private dividend. Ya, selain itu tidak membayar common dividend, difficult to raise additional fund, gitu ya. Jadi kesulitan. Jadi kalaupun dia tidak bisa membayar common dividend yang dari common stock, ya dia tetap harus melakukan pembayaran. Ya, kemudian juga adanya kesulitan untuk mendapatkan dana tambahan. Jadi terpaksa dia mau mengambil saham preferen. Ya, terpaksa dia menerbitkan, gitu ya, gitu, saham preferen, gitu ya, karena kesulitan untuk mendapatkan tambahan, misalnya mau pinjam ke bank sulit, gitu ya. Nah, itu maka ada kecenderungan untuk menerima private stock, karena dananya orang pasti mau, tapi ada kepastian ya, tadi ya, ada kepastian untuk mendapatkan dividen ya, itu bagi investornya. Oke ya, itu kemudian private shareholder may gain control. Ya, jadi mendapatkan privat ini juga ada kemungkinan untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan. Ya, kenapa yield tingkat pengembalian private stock lebih rendah dari debt ya?
Ya, jadi ini mungkin karena bahwa kalau pinjaman bank ini kan ada pajak ya, ada pajak sebenarnya. Kalau dividen kan tidak ya, walaupun dari sisi penerima kan kalau dalam peraturan pajak di Indonesia ya itu dia juga akan kena potong pajak sebenarnya, tapi mungkin pajaknya itu lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman bank ya, dengan pinjaman perbankan. Itu personal itu biasanya lebih rendah. Belum kalau misalnya dia perusahaan gitu ya, kalau perusahaan, kalau investornya adalah perusahaan ya, badan hukum, kalau dia kepemilikannya di atas berapa 20 atau 25%, itu juga nanti secara perpajakan juga ada fasilitas gitu ya. Nah, ini juga mungkin salah satu pertimbangan-pertimbangan penggunaan saham preferen ya. Ya, ini contoh perhitungan aja ya, nanti bisa dilihat. Nah, ini kalau after tax untuk saham preferen, ini untuk debt. Ya, kalau saham preferen 7,9, kalau debt ya ini udah dikurangi. Mana? Tax rate 40%, before tax cost of debt dan preferred stock adalah 10%, debt 10% dan preferen 9%. Jadi ini pertimbangan apabila ada pajaknya ya. Oke, kemudian cost of capital dari saham biasa, ya ini adalah tingkat pengembalian yang diminta investor atas modal ya. Nah ini juga tadi sudah ada. Kenapa cost return earning ya? Nah jadi earning ini kan dapat diinvestasikan kembali atau dibayar sebagai saham. Jadi kan kalau ini laba 100, nah maka laba 100 ini dengan keputusan pemegang saham itu apakah akan ditahan di perusahaan sebagai pengembangan ya, reinvested gitu ya, atau dibayarkan sebagai dividen gitu ya. Jadi ini sebagai pilihan ya. Sementara investor ya ini dapat membeli surat berharga lain untuk mendapatkan return ya, untuk mendapatkan penghasilan gitu. Jadi bisa saja dia mau beli saham ini atau dia mungkin mau beli surat berharga yang lain gitu ya. Ya, jika laba itu ditahan, maka terdapat opportunity cost, the return that stockholder untuk mendapatkan ya alternatif investment atau investasi dari risiko yang sebanding ya, atau risiko yang sama. Gitu ya. Jadi kalau earningnya itu tidak dibagikan dalam bentuk dividen gitu ya, ditahan oleh perusahaan, nah maka si investor ini kan ada opportunity cost. Oke, jadi saya kira itu yang berkaitan dengan capital ya, ini contoh-contoh perhitungan saja. Ya, nanti bisa dilihat di slide-nya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini tadi pakai modal CAPM, model ya, kita udah pernah bahas. Ini ya beberapa teori mungkin di sini. Oke, ya. Ini juga sudah ada yang saya kira tadi nggak usah saya tambahin lagi komentarnya. Jadi kenapa ini ya, misalnya kenapa apa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk terhadap
WACC ini gitu ya. Jadi adanya market condition, ya, firm capital structure dan dividend policy, firm investment policy, ya, kebijakan investasi, sehingga kita harus menghitung secara bersama semuanya gitu ya, secara gabungan berapa sebenarnya cost dari capitalnya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti misalnya ini masalahnya kita bandingkan dengan kan ini cost of capital, berarti seluruh penggunaan modal yang ada gitu ya, mungkin nanti bisa kita compare dengan laba bersih yang kita terima ini sebenarnya berapa gitu. Itu lebih tinggi atau lebih rendah dari cost of capitalnya ya, yang dihitung secara weighted average ya. Ya, atau kalau misalnya ada project ya, nah ini nanti nilai income projectnya berapa ya, income projectnya ini lebih beresiko atau tidak dibandingkan dengan cost of capital ya dari perusahaan. Ya, kemudian tiga jenis risiko, tiga jenis project ya. Itu ada yang stand alone risk, corporate risk, dan market risk. Ya, market risk adalah secara teoritis berkaitan dengan situasi pasar. Ya, situasi kondisi pasar, kreditor, konsumen, supplier, employee risk lebih berkaitan dengan corporate risk, gitu ya. Dengan demikian corporate risk also relevan, ya, itu juga relevan. Jadi kalau market risk ya ini tadi ya, nah ini ya corporate risk dan market risk. Ya, kalau market risk itu berkaitan dengan apa sih, tingkat bunga pasar, tingkat bunga SBI dan sebagainya, gitu ya, yang berlaku di pasar. Tapi kalau kreditor, customer, supplier, nah itu berkaitan dengan corporate risk gitu ya, risiko perusahaan. Ya, kalau stand alone risk ya ini risiko yang berdiri sendiri gitu ya, yang tidak berkaitan juga dengan risiko-risiko yang lain. Ya, problem yang berkaitan yang berada di seputar cost of capital, ya misalnya depresiasi, ya generate fund, ya depresiasi ini kan sebenarnya tabungan gitu ya, maksudnya gitu ya. Jadi ini bagaimana mempertimbangkan adanya depresiasi gitu ya, karena kan kita nanti di masa yang akan datang kita harus membeli fixed asset yang baru ya. Jadi bagaimana menghitung atau mempertimbangkan depresiasi ini misalnya dimasukkan atau tidak di dalam perhitungan cash flow. Ya. Kemudian private owned firm, ya privately owned firm, ya jadi perusahaan yang dimiliki secara personal tadi ya, dimiliki personal, kemudian dia pemegang saham sekaligus dia adalah sebagai direktur atau direksi. Gitu ya. Nah ini bagaimana menghitung cost of capital-nya. Gitu. Karena ada hal yang tidak bisa dihitung dengan faktor-faktor kualitatif ini. Gitu ya. Kalau mau faktor kuantitatif ya tadi aja hitung aja dia modal berapa, saham preferen berapa, saham biasa berapa, punya utang berapa. Gitu ya, itu bisa. Tapi kan ini kalau kaitannya dengan perusahaan privat yang tidak membutuhkan yang semuanya ditanggung ya secara dia pemiliknya, nah tentu ini harus ada pertimbangan lain gitu ya, faktor kualitatif. Ya, kemudian masalah di dalam pengukuran, ya, pengukuran cost-nya yang tadi ya, yang rumusnya itu yang K-nya itu dari mana gitu ya, perhitungannya. Kemudian adanya resiko yang berbeda, sehingga apakah perlu dilakukan adjustment terhadap cost of capital ya, karena ada resiko kan tadi belum mempertimbangkan resiko ya. Jadi rumus weighted average cost of capital itu kan tidak ada pertimbangan resiko yang ada di dalam yang ada di rumus tadi ya, hanya pertimbangan
rata-rata tertimbang. Nah, sehingga harus mempertimbangkan adanya resiko gitu ya ketika atau dikurangkan dengan resiko ya nilai K-nya itu harus mempertimbangkan juga resiko. Jadi kalau yang berlaku di pasar adalah sekian, resikonya berapa? Misalnya dia berarti harus turun. Nah, itu perlu atau tidak dilakukan adjustment terhadap cost of capital. Ya, kemudian juga mempertimbangkan struktur modal. Ya, tadi ya struktur modal. Ya, nah ini contoh risk adjust cost capital ya, karena ada adjustment terhadap cost of capital. Nah, ini mungkin hubungannya dengan specific project atau divisi gitu ya. Ya, estimasi harus melakukan estimasi apa yang what the cost of capital would be if the project division was stand-alone firm. Ya, required estimating the project data ya, resiko project ya, data resikonya gitu ya. Jadi kalau dia stand-alone firm yang tidak yang tindakannya ya hanya berdampak kepada perusahaan itu sendiri, ya perlu tinggal dihitung aja betanya berapa gitu ya, resikonya berapa. Oke ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan tambahannya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita. Baik, kita tadi dari kelompok yang presentasi gimana? Ada komentar mungkin atau ada tambahan? Ada pertanyaan barangkali dari yang Udah cukup. ya, oke ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya, saya kira untuk materi cost of capital ini saya cukupkan, ya. Nanti ya jangan lupa ya tadi weighted yang penting weighted average tadi ya, weighted average cost of capital, perhitungan rata-rata dari debt, kemudian saham preference, saham biasa, ya itu itu yang paling utama ya dari materi ini. Saya kira itu saja. Kalau sudah tidak ada lagi, saya cukupkan ya. Aplaus untuk kelompok yang presentasi ya, dan kita cukupkan perkuliahan ya. Nanti jangan lupa absensinya dari masing-masing kelas ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.